wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan PJJ Matematika yang kedua, bagian kedua. Kali ini, bagian kedua ini akan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Untuk itu, tolong disaksikan, disimak dengan baik. Anak sekalian, pada bagian pertama kita sudah membicarakan persamaan kuadrat, bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Sekarang kita akan melanjutkan bagian kedua, ini adalah bagaimana karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Jadi persamaan kuadrat berdasarkan karakteristiknya ya. Berdasarkan koefisien-koefisien persamaan kuadrat, maka yang pertama, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian yang kedua, X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi nanti kita perhatikan ininya, A, B, C-nya ya, untuk memenuhi rumus-rumus baru ini. Kemudian yang kedua, jika persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 dan nilai diskriminasi adalah D, jadi D itu adalah lambang untuk diskriminasi, maka D adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Ya. Jadi masih nyambung dengan ini. Keterangan jika D nilainya kurang dari 0 atau D-nya adalah negatif, maka persamaan kuadratnya tidak mempunyai akar-akar. Jadi kalau D-nya negatif, tidak ada akar-akarnya. Ya. Tidak ada penyelesaian akar-akarnya. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar-akar kembar atau sama. Kemudian jika D lebih dari 0 atau D adalah positif, maka persamaan kuadratnya mempunyai akar-akar yang berbeda. Ya, itu adalah untuk bagian pertama di karakteristik ya. Kemudian yang ketiga, membentuk persamaan kuadrat baru. Jika akar-akar persamaan kuadrat misalnya adalah X1 dan X2, maka untuk membentuk persamaan kuadrat tersebut dapat dilakukan dengan cara ada dua ya. Yang pertama, perkalian faktor, yaitu X dikurangi X1, tadi X1 ya. Jadi ini akar yang pertama X1, akar yang kedua X2. Kemudian dikalikan X min X2 sama dengan 0. Nanti kita coba dengan soal-soal ya, supaya lebih jelas. Yang kedua, rumus jumlah dan hasil kali akar. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini diibaratkan X kuadrat ini adalah sebagai AX, kemudian yang ini diibaratkan sebagai BX, dan yang ini diibaratkan sebagai C, sehingga AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini adalah standar untuk persamaan kuadrat ya. Baik anak-anak sekalian, kita coba nanti dengan soal. Soal yang pertama, tentukan nilai D. D itu apa? Diskriminan ya. D adalah diskriminan. Ya. Tentukan nilai D dari X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Yang kita kerjakan bagaimana? Nah, maka kita cari dulu A ya. Ini tidak ada angka, berarti A sama dengan 1. Kemudian ini B ya. B sama dengan 3. Ini C
min 10. C sama dengan min 10. Kemudian kita tulis D, rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat berarti 3. 3 kuadrat dikurangi 4 kali A hanya 1 kali C min 10. Ya, 3 kuadrat 9 min 4 kali 1 min 4 kali min 10 plus 40 berarti 49. Ya, itu dia untuk diskriminan dari persamaan x kuadrat plus 3x min 10. Bisa ya? Oke. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2. Bentuklah persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 5. Jadi sudah ada akar-akarnya ya, 2 dan negatif 5. Nah, ini kita menggunakan rumus ini ya, perkalian faktor ya. Kita coba x min 1 kali x min x2 sama dengan 0. Ini sebagai x1, ini sebagai x2. Berarti di sini nanti x dikurangi 2, x dikurangi negatif 5, berarti plus 5 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan cara pelangi ya. X kali x, ya, x kuadrat. Kemudian x kali 5 plus 5x, negatif 2 kali x, negatif 2x, negatif 2 kali 5, negatif 10 sama dengan 0. Ini sejenis bisa kita selesaikan, sehingga ini menjadi x kuadrat plus 5 dikurangi 2 berarti 3 plus ya, 3x negatif 10 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang didapat sesuai dengan permintaan dari soal. Ya, ini dia. Oke. Baiklah, kita lanjutkan kepada soal nomor 3. Soal nomor 3, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Ini alfa, ini beta ya. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa ditambah beta dan beta ditambah 3. Ya, ini adalah persamaan kuadrat barunya seperti itu. Kita coba jawab dari soal x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0, maka kita dapat bahwa A-nya ini adalah 1, B-nya 3, C-nya 10, min 10 ya, negatif 10. Soal ini sama dengan soal-soal sebelumnya ya. Ketika bagian pertama juga kita menggunakan soal ini biar sinkron, biar kita tahu perbedaannya dan tahu persamaannya. Kemudian kita selesaikan dari rumus yang pertama, rumus yang ini ya. Kita menggunakan rumus ini, maka x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Kita aplikasikan menjadi x1 nya adalah alfa, x2 nya kita aplikasikan menjadi beta, sehingga alfa tambah beta itu sekian. Jadi alfa ditambah beta sama dengan negatif b per a. B nya adalah 3, jadi negatif 3. A nya adalah 1 per 1 sama dengan negatif 3. Ini untuk alfa ditambah beta ya. Jadi alfa ditambah beta adalah negatif 3. Kemudian alfa dikalikan beta adalah c per a. C nya adalah negatif 10, A nya adalah 1, jadi negatif 10. Jadi alfa kali beta adalah negatif 10. Dan ini nanti akan diteruskan digunakan untuk selanjutnya ya. Dari akar-akar yang didapat, yaitu akar-akarnya adalah alfa ditambah beta ditambah 3. Alfa tambah 3 ditambah beta ditambah 3. Maka kita selesaikan. Ini penjumlahan semua sehingga nanti bisa
disatukan alfa dengan beta, kemudian ditambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 adalah 6, sedangkan alfa tambah betanya kita sudah dapat, yaitu ini alfa tambah beta adalah min 3. Jadi alfa tambah beta ada min 3, maka min 3 tambah 6 sama dengan 3. Ya, ini untuk ini ya. Oke, ya. Kemudian alfa tambah 3 kali beta tambah 3, ya, ini sesuai dengan akar-akarnya. Maka kita coba dengan perkalian pelangi seperti biasa ya. Perkalian pelangi, alfa kali beta adalah alfa beta, alfa kali plus 3 adalah 3 alfa, 3 kali beta adalah plus 3 beta, 3 kali 3 adalah 9 alfa beta. Kemudian ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini, yang maksudnya ini adalah ada bisa diselesaikan nantinya. Jadi 3 kali alfa adalah 3 alfa, 3 kali beta adalah 3 beta. Jadi sama, bentuk ini sama dengan yang di atas ya, sama. Oke, selanjutnya alfa kali beta itu sudah ada ya. Alfa kali beta adalah ini min 10 ya. Jadi alfa kali beta adalah min 10. Kemudian alfa ditambah beta min 3. Jadi 3 kali min 3 tambah 9. Maka ini 3 dikali min 3 min 9 tambah 9 habis ya. Jadi tinggal 10. Ya, ini untuk perkaliannya. Kemudian persamaan kuadrat barunya sehingga didapat dari rumus jumlah dan hasil kali akar ya, seperti ini. Ya, kita taruh di sini, kita aplikasikan x kuadrat dikurangi x1 plus x2x. Ini adalah bx-nya, ini ax-nya, ini c. Ya, sehingga ini adalah x kuadrat, x1 ditambah x2 sudah didapat tadi, ini kan 3 ya. Nah, 3 jadi 3x, kemudian x1 kali x2 ini kan x1 kali x2 nya sudah dapat, yaitu min 10. Sehingga x kuadrat dikurangi 3x ditambah min 10, maka persamaan kuadrat yang baru adalah ini ya. Kita tuliskan kembali di sini x kuadrat min 3x, ini plus minus berarti min 10. Ini adalah persamaan kuadrat yang barunya. Oke. Baik, anak sekalian, selesai sudah untuk bagian kedua ini. Kita lanjutkan kepada tugas. Ya, tugas yang harus kamu kerjakan adalah pertama, kerjakan soal dari buku paket halaman 81 nomor 3. Ya, yang kedua, kerjakan soal dari buku paket halaman 82 nomor 8A. Dikerjakan dengan metode memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Jadi yang 8A ini dikerjakan dengan 3 cara. Kalau ini cuma 1 cara kan, yang seperti di atas tadi. Jadi hanya ada 2 nomor. Catatan dikerjakan di buku tulis. Pada lembar pekerjaan ditulis nama dan kelas, kemudian dipoto yang jelas dan dikirimkan ke WA Group. Batas waktu penyerahan tugas hari Sabtu 5 September 2020 pukul 2 siang. Ya, sore, agak sore, malam minggu. Oke. Baiklah anak sekalian, itu saja dari Bapak untuk bagian yang kedua.